Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa mentimun yang selama ini kita anggap sebagai penyelamat darah tinggi, ternyata bisa berakibat fatal bagi kondisi tertentu? Bagi penderita darah rendah, mengonsumsi mentimun secara berlebihan justru bisa membuat badan lemas, pusing hebat, bahkan hingga jatuh pingsan seketika. Simak video ini sampai habis agar Bapak Ibu paham kapan mentimun menjadi obat mujarab dan kapan ia justru membahayakan keselamatan nyawa Anda. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali, saya Dr. Hadi bisa kembali hadir untuk berbagi informasi yang sederhana, namun sangat penting bagi kesehatan kita semua di usia senja ini. Saya sering sekali melihat di lingkungan sekitar maupun pada pasien-pasien saya, betapa mentimun selalu menjadi pilihan utama di atas meja makan, terutama saat Bapak Ibu merasa tekanan darah sedang naik. Memang benar bahwa mentimun adalah anugerah alam yang luar biasa. Namun selama bertahun-tahun praktik, saya juga menemukan banyak kasus di mana niat baik untuk sehat justru berubah menjadi lemas dan pusing hebat, hanya karena kita tidak memahami cara kerja mentimun di dalam tubuh. Kita perlu bijak dalam mengonsumsinya, agar sayuran yang segar ini benar-benar menjadi obat, bukan malah memicu gangguan kesehatan yang baru bagi Bapak Ibu. Sebelum saya jelaskan kapan mentimun ini bisa berbahaya, saya ingin tahu dulu, bagaimana kebiasaan Bapak Ibu selama ini? Berapa banyak biasanya Bapak Ibu mengonsumsi mentimun dalam sehari? Dan apakah Bapak Ibu tahu berapa angka tekanan darah Anda saat terakhir kali diperiksa? Apakah cenderung tinggi atau justru sering rendah? Silahkan ceritakan di kolom komentar ya, supaya saya bisa memantau dan memberikan saran yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan Bapak Ibu masing-masing. Selama ini, kita sering mendengar bahwa makan mentimun itu sangat bagus, karena sifatnya yang mendinginkan dan kemampuannya melancarkan buang air kecil untuk membuang kelebihan garam. Bagi Bapak Ibu yang sedang berjuang melawan darah tinggi, ini memang kabar baik, karena mentimun bekerja membantu ginjal menurunkan tekanan di pembuluh darah secara alami. Namun di balik kesegarannya, mentimun menyimpan risiko yang seringkali diabaikan oleh mereka yang sebenarnya memiliki tekanan darah cenderung rendah. Masalah besar muncul ketika mentimun dikonsumsi dalam jumlah banyak oleh Bapak Ibu yang menderita hipotensi. Efek diuretik atau pembuangan cairan pada mentimun justru bisa membuat tekanan darah Anda yang sudah rendah menjadi semakin anjlok secara drastis. Akibatnya, aliran darah dan oksigen ke otak berkurang tiba-tiba, yang kemudian memicu rasa melayang, penglihatan berkunang-kunang hingga risiko jatuh pingsan yang sangat berbahaya bagi keselamatan Bapak Ibu, terutama jika sedang beraktivitas sendirian. Banyak lansia terjebak dalam anggapan bahwa semua sayuran itu pasti aman dikonsumsi kapan saja tanpa batas. Padahal dalam dunia medis, setiap makanan adalah obat yang memiliki dosis dan kecocokan tertentu. Memaksa makan banyak mentimun saat kondisi tubuh sedang lemas atau tensi sedang rendah bukan lagi tindakan menjaga kesehatan, melainkan tindakan yang tanpa disadari bisa memicu syok pada sistem saraf dan jantung Anda. Saya teringat betul dengan salah satu pasien saya, Pak Bakri, seorang kakek berusia 70 tahun yang sangat gemar makan lalapan. Suatu sore beliau merasa kepalanya sangat pusing dan berat di bagian tengkuk. Karena beliau merasa gejalanya mirip dengan darah tinggi, tanpa mengecek tensi terlebih dahulu, beliau langsung menghabiskan 3 buah mentimun besar dengan harapan pusingnya akan segera reda. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya membaik, Pak Bakri malah merasa pandangannya gelap dan keringat dingin bercucuran, hingga akhirnya beliau jatuh pingsan di ruang tamu. Saat dilarikan ke puskesmas dan diperiksa, ternyata tekanan darah beliau saat itu sangat rendah, yaitu hanya 80/60. Ternyata pusing yang beliau rasakan sebelumnya bukan karena darah tinggi, melainkan karena kelelahan dan kurang cairan. Tindakan Pak Bakri yang langsung makan banyak mentimun saat tensinya rendah, justru membuat tekanan darahnya semakin anjlok ke titik yang membahayakan nyawa. Pak Bakri baru menyadari bahwa rasa pusing itu tidak selalu berarti darah tinggi. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi beliau dan juga bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh sembarangan mengobati diri sendiri dengan makanan tertentu sebelum benar-benar tahu kondisi angka tekanan darah kita yang sebenarnya. Supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami cara kerja mentimun, bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah tangki air besar yang dilengkapi dengan pompa dan pipa-pipa distribusi. Tekanan darah adalah tekanan air yang mengalir di dalam pipa tersebut. Nah, mentimun ini bekerja persis seperti keran pembuangan yang ada di bagian bawah tangki. Jika tekanan air di dalam pipa terlalu tinggi dan tangki dirasa hampir meledak, maka membuka keran pembuangan ini adalah tindakan yang sangat tepat agar tekanan airnya turun dan sistem kembali stabil. Namun, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, jika kondisi air di dalam tangki itu sebenarnya sudah tinggal sedikit, dan tekanannya memang sudah sangat rendah sejak awal.
Jika dalam kondisi loyo seperti itu, Bapak Ibu tetap nekat membuka keran pembuangan lebar-lebar dengan cara makan mentimun secara berlebihan, maka air di dalam tangki akan terkuras habis hingga kering. Akibatnya, pompa akan bekerja sangat berat tanpa air, dan seluruh aliran ke pipa-pipa penting akan terhenti total. Inilah yang terjadi pada tubuh kita. Jika tensi sudah rendah tapi kita terus memaksakan pembuangan cairan melalui mentimun, maka aliran darah ke otak dan jantung bisa terhenti. Dan itulah saatnya bahaya besar mengintai kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu kekeliruan besar yang sering sekali saya temui. Banyak orang menganggap bahwa setiap kali leher terasa kaku, pundak berat, atau kepala pusing, itu adalah tanda pasti darah tinggi. Padahal, kenyataannya gejala tersebut sangatlah mirip dengan tanda-tanda darah rendah atau anemia. Jika Bapak Ibu langsung mengonsumsi mentimun hanya berdasarkan perasaan, tanpa kepastian, Anda sedang melakukan perjudian besar terhadap kesehatan Anda sendiri. Sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk makan mentimun sebagai obat, mari kita lakukan satu tes mandiri yang sangat sederhana di rumah. Cobalah Bapak Ibu berdiri secara tiba-tiba dari posisi duduk atau berbaring. Jika saat berdiri Bapak Ibu merasakan sensasi melayang, mata mendadak gelap selama beberapa detik, atau jantung berdebar kencang untuk menjaga keseimbangan, itu adalah tanda kuat bahwa tekanan darah Anda sebenarnya sedang rendah atau tidak stabil. Tes kedua adalah dengan menyentuh ujung jari tangan atau kaki Bapak Ibu sendiri. Jika ujung jari terasa sangat dingin dan wajah terlihat pucat meskipun cuaca tidak sedang dingin, itu adalah alarm dari tubuh bahwa aliran darah Anda sedang lemah. Dalam kondisi seperti ini, mentimun adalah pantangan yang harus dihindari. Jangan pernah menjadikan mentimun sebagai jalan pintas sebelum Bapak Ibu memastikan angka tekanan darah Anda melalui alat tensi. Karena perasaan kita seringkali menipu, namun angka pada alat tensi tidak akan pernah berbohong. Sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk makan mentimun sebagai obat, mari kita lakukan satu tes mandiri yang sangat sederhana di rumah. Cobalah Bapak Ibu berdiri secara tiba-tiba dari posisi duduk atau berbaring. Jika saat berdiri Bapak Ibu merasakan sensasi melayang, mata mendadak gelap selama beberapa detik, atau jantung berdebar kencang untuk menjaga keseimbangan, itu adalah tanda kuat bahwa tekanan darah Anda sebenarnya sedang rendah atau tidak stabil. Tes kedua adalah dengan menyentuh ujung jari tangan atau kaki Bapak Ibu sendiri. Jika ujung jari terasa sangat dingin dan wajah terlihat pucat meskipun cuaca tidak sedang dingin, itu adalah alarm dari tubuh bahwa aliran darah Anda sedang lemah. Dalam kondisi seperti ini, mentimun adalah pantangan yang harus dihindari. Jangan pernah menjadikan mentimun sebagai jalan pintas sebelum Bapak Ibu memastikan angka tekanan darah Anda melalui alat tensi. Karena perasaan kita seringkali menipu, namun angka pada alat tensi tidak akan pernah berbohong. Agar mentimun ini benar-benar menjadi obat dan bukan malah membahayakan, saya ingin Bapak Ibu mulai mengikuti aturan sederhana yang saya buat khusus untuk usia senior. Bagi Bapak Ibu yang sudah terbukti memiliki tekanan darah tinggi atau di atas 140/90, konsumsi mentimun yang paling aman adalah 1-2 buah ukuran sedang dalam sehari. Anda bisa memakannya langsung sebagai lalapan atau dibuat jus tanpa tambahan gula dan garam karena tambahan garam justru akan menetralkan manfaat penurun tensinya. Nah, khusus bagi Bapak Ibu yang tekanan darahnya sering berada di bawah 110/70 atau sering merasa mudah lemas, saran saya adalah batasi konsumsi mentimun maksimal setengah buah saja dan jangan dikonsumsi setiap hari. Sangat penting juga untuk tidak mengonsumsi mentimun saat perut dalam keadaan kosong di pagi hari atau saat Bapak Ibu sedang merasa kurang tidur. Karena pada saat-saat itulah tekanan darah kita biasanya sedang berada di titik paling rendah. Cara mengonsumsinya pun harus diperhatikan. Pastikan mentimun dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa pestisida yang bisa memperberat kerja ginjal Bapak Ibu. Jika memungkinkan, makanlah bersama kulitnya. Karena di sanalah letak serat tertinggi yang membantu melancarkan pencernaan. Dengan mengikuti panduan dosis ini, Bapak Ibu bisa tetap menikmati kesegaran mentimun tanpa harus merasa was-was akan efek samping yang bisa membuat tubuh menjadi loyo atau jatuh pingsan.
Belajar dari pengalaman pahitnya yang sampai jatuh pingsan, kini Pak Bakri telah berubah menjadi pasien yang sangat cerdas. Beliau tidak lagi berani menebak-nebak kondisi tubuhnya hanya dari rasa pusing atau berat di tengkuk semata. Sekarang, setiap kali merasa ada yang kurang nyaman di tubuhnya, langkah pertama yang beliau lakukan adalah duduk dengan tenang dan mengambil alat tensimeter miliknya untuk memastikan berapa angka tekanan darahnya saat itu. Berkat kedisiplinannya mengikuti saran saya untuk hanya makan mentimun secukupnya saat tensinya benar-benar tinggi, kondisi kesehatan Pak Bakri kini jauh lebih stabil. Beliau tidak lagi mengalami serangan pusing hebat atau rasa melayang yang menakutkan seperti dulu. Beliau bercerita kepada saya bahwa sekarang badannya terasa lebih segar dan tidak mudah lemas karena beliau tidak lagi membuang cairan tubuhnya secara sembarangan lewat mentimun saat tensinya sebenarnya sedang normal atau rendah. Kisah Pak Bakri ini membuktikan bahwa mentimun memang bisa menjadi sahabat yang baik untuk menurunkan darah tinggi, asalkan kita tahu kapan harus menggunakannya dan kapan harus berhenti. Kesehatan di usia senja bukan tentang seberapa banyak kita makan sayuran sehat, tapi tentang seberapa tepat kita memberikan apa yang tubuh kita butuhkan berdasarkan data yang nyata, bukan sekedar perasaan atau mitos belaka. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya mentimun adalah anugerah Tuhan yang sangat bermanfaat sebagai penolong alami untuk menurunkan tekanan darah tinggi tanpa biaya yang mahal. Namun, kebijaksanaan kita dalam mengonsumsinya adalah kunci utama apakah mentimun tersebut akan menjadi obat yang menyembuhkan atau justru menjadi beban yang membahayakan tubuh kita. Mari kita mulai meninggalkan kebiasaan menebak-nebak kondisi kesehatan hanya dari rasa pusing, dan beralihlah menjadi lansia yang lebih waspada dengan selalu memastikan kondisi tubuh melalui alat tensi yang akurat. Harapan saya sangat besar agar Bapak Ibu semua bisa menikmati masa tua dengan tubuh yang bertenaga, tidak mudah limbung, dan selalu memiliki energi yang cukup untuk beribadah serta berkumpul bersama keluarga tercinta. Jangan biarkan ketidaktahuan kita tentang hal-hal sederhana seperti cara makan mentimun ini merampas kemandirian Bapak Ibu di usia senja. Kesehatan adalah investasi yang harus kita jaga dengan ilmu, bukan hanya dengan perasaan atau sekedar mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa tahu dasarnya secara medis. Teruslah belajar dan peduli pada sinyal-sinyal kecil yang diberikan oleh tubuh Anda. Jika Bapak Ibu merasa lemas setelah makan sesuatu, jangan diabaikan, carilah tahu alasannya. Dengan memahami apa yang masuk ke dalam tubuh kita, Bapak Ibu sudah selangkah lebih maju dalam menjaga kualitas hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan tentu saja lebih bahagia. Saya ingin melihat Bapak Ibu semua tetap lincah bergerak sampai bertahun-tahun ke depan, menjadi teladan bagi anak cucu tentang bagaimana cara menjaga kesehatan yang benar dan bertanggung jawab. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih peduli pada diri sendiri. Siapa di antara Bapak Ibu yang mulai besok berkomitmen untuk tidak akan sembarangan mengonsumsi mentimun sebelum memastikan angka tekanan darahnya terlebih dahulu? Silahkan tulis di kolom komentar, saya cek tensi dulu. Dengan menuliskan itu, Bapak Ibu sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi berjudi dengan kesehatan hanya berdasarkan perasaan pusing semata. Jika Bapak Ibu merasa penjelasan saya hari ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan jangan lupa bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sesama lansia. Mungkin saja informasi sederhana ini bisa menyelamatkan seorang sahabat dari resiko pingsan atau lemas hebat, karena selama ini mereka salah dalam mengonsumsi mentimun. Mari kita sebarkan kebaikan ini agar lebih banyak lansia yang hidup sehat dan waspada. Bagi Bapak Ibu yang tidak ingin ketinggalan info kesehatan jujur dan praktis lainnya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan di usia senja. Saya Dr. Hadi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.